Oke, baik. Jadi di sini saya akan jelaskan bar kerja mahasiswa 4 atau 4 dengan topik utama metode yaitu lintasan dan sirkuit Hamilton. Metode yang digunakan di sini yaitu studi kasus rute Kota Kupang. Nah, untuk sub CPMK 10 mampu memecahkan masalah terkait jenis-jenis graf secara mandiri. Nah, termasuk yang A, pemodelan graf atau destinasi prioritas. Nah, Dinas Pariwisata Kota Kupang merencanakan sebuah rute kunjungan prioritas untuk delegasi asing. Delegasi asing harus mengunjungi semua 6 titik penting di Kota Kupang tepat 1 kali sebelum kembali ke lokasi awal mereka, yaitu Bandara El Tari. Nah, di sini untuk 6 titik lokasi prioritasnya, pertama A, Bandara El Tari mewakili titik awal dan akhir. Dan B, Pantai Lasiana. Untuk C, Gua Kristal. D, Patung Kasih di area Kota Lama. E, Kantor Gubernur NTT atau pusat pemerintahan. F, Pusat Tenun Ikat atau pusat budaya, koneksi jalan, dan AIDS. Nah, berdasarkan kondisi jalan utama di Kupang, diasumsikan koneksi yang mungkin dapat dilalui langsung, yaitu A, terhubung ke B, ke E, dan B terhubung ke A, ke C, dan D, C terhubung ke B, D, dan F. Untuk D, terhubung ke B, C, dan E. Untuk E, terhubung ke A, D, dan F. Untuk F, terhubung ke C, dan E. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, jenis lintasan atau sirkuit apa yang harus ditemukan oleh Dinas Pariwisata agar semua 6 lokasi dikunjungi tepat 1 kali dan delegasi kembali ke Bandara A dan berikan definisi. Ini jenis yang ditemukan adalah jenis sirkuit Hamilton karena sirkuit Hamilton adalah lintasan tertutup yang melalui setiap simpul dalam graf tepat 1 kali kecuali simpul di awal dan di akhir yang sama. Nah, untuk pertanyaan kedua, gambarlah graf sederhana yang mempresentasikan 6 lokasi atau simpul dan koneksi jalan atau sisi di atas. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, A terhubung ke B dan E, sini A terhubung ke B dan E, dan B terhubung ke A, C, dan D, untuk B terhubung ke A, C, dan D, untuk C terhubung ke B, D, dan F, untuk D terhubung ke B, C, dan E, untuk E terhubung ke A, D, dan F, untuk F terhubung ke C, dan E. Nah, pertanyaan ketiga, tentukan derajat untuk setiap simpul A, B, C, D, E, dan F. Untuk derajat A itu 2, untuk B 3, C 3, D 3, dan E 3, F 2. Yang nomor keempat, mengapa kasus ini harus diselesaikan dengan sirkuit Hamilton dan bukan sirkuit Euler? Nah, di sini jelaskan yang diperhatikan dalam sirkuit Hamilton. Nah, karena di sini berfokus pada simpul yang berkunjung tepat 1 kali, jika menggunakan sirkuit Euler, itu hanya bisa berfokus pada setiap sisi tepat 1 kali, sehingga di sini kita menggunakan sirkuit Hamilton. Nah, sekian hasil penjelasan LKM 4 dari saya, selanjutnya LKM 5 oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Yusuf Malia Loro dengan NIM 2401030042. Nah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang lembar kerja mahasiswa 5 dengan topik utama itu metode lintasan dan sirkuit Euler atau Eulerian Path and Circuit. Nah, metodenya itu case method, itu studi kasus jaringan jalan Kupang. Lalu subnya di sini mampu memecahkan masalah terkait jenis-jenis graf secara mandiri. Nah, di sini rute pemeliharaan jalan dan kebersihan Kota Kupang. Nah, pemodelan grafnya itu jaringan jalan utama, di mana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan (PUBR) Kota Kupang merencanakan rute harian untuk pemeliharaan infrastruktur. Nah, tim tersebut harus memastikan setiap ruas jalan utama di area pusat kota periksa dan dibersihkan tepat 1 kali dalam 1 hari kerja.
tim harus memulai dan mengakhiri pekerjaan kantor dinas PUBR yang merupakan pos utama, di mana ada 6 pos, lalu persimpangan utamanya itu sebagai simpul atau verteksnya. Nah, di sini simpul A itu sebagai kantor dinas PUBR atau pos utama, itu titik mulai dan akhir, lalu B persimpangan El Tari dekat pusat pemerintahan, lalu simpul C persimpangan Oeba area Niaga, lalu simpul D persimpangan Konino, simpul E persimpangan Fatululi, lalu F persimpangan Lasiana. Nah, ini ada beberapa pertanyaan pemodelan dan identifikasi. Ini pertanyaan pertama, jenis lintasan atau sirkuit apa yang harus ditemukan tim PUBR agar setiap ruas jalan utama atau sisi dilalui tepat satu kali. Berikan definisinya. Nah, ini jenis lintasan atau sirkuit yang itu adalah sirkuit Euler. Mengapa? Karena sirkuit Euler itu adalah sebuah sirkuit lintasan tertutup pada graf yang melalui setiap sisi H di dalam graf tepat satu kali. Lalu pertanyaan kedua, jelaskan perbedaan mendasar antara fokus sirkuit Euler, kasus ini, dan sirkuit Hamilton berdasarkan bagian graf mana yang harus diamati. Nah, di sini perbedaannya itu sirkuit Euler berfokus pada sisi H, di mana tujuannya itu untuk melayani atau memeriksa seluruh jaringan, misalnya jalan, kabel, dan lain-lain. Nah, sedangkan sirkuit Hamilton itu berfokus pada simpul vertex, di mana tujuannya untuk mengunjungi semua lokasi penting dan Nah, di sini pertanyaan ketiga, gambarlah graf berdasarkan data simpul dan koneksi di atas. Nah, di ini adalah merupakan contoh gambar graf berdasarkan data simpul yang ada di atas. Lalu B. Analisis eksistensi dan teorema Euler. Dengan menggunakan data derajat simpul yang tersedia, analisis apakah rute yang diinginkan sirkuit Euler bisa diterapkan ada di graf pada A. Nah, berdasarkan tabel di atas, hitunglah jumlah simpul yang berderajat ganjil. Ini simpul A itu derajatnya 4, simpul B derajatnya 4 juga, simpul C derajatnya 4, simpul D derajatnya 3, simpul E derajatnya 5, dan sedangkan simpul F derajatnya 4. Itu pertanyaan kedua, jelaskan syarat mutlak teorema Euler agar A. Sirkuit Euler ada dimulai dan diakhiri di titik yang sama. Nah, syarat mutlak agar sirkuit Euler ada di mana ketika graf harus terhubung dan semua simpul harus memiliki derajat yang genap, jumlah simpul berderajat ganjil harus 0. Lalu lintasan Euler ada dimulai dan diakhiri di titik yang berbeda. Nah, syarat mutlak agar lintasan Euler harus ada itu ketika graf harus terhubung dengan derajat tepat dua simpul yang memiliki derajat ganjil, yaitu di mana jumlah simpul berderajat ganjil harus 2. Lalu pertanyaan ketiga, berdasarkan data derajat simpul yang Anda hitung pada pertanyaan 1, apakah A. Sirkuit Euler ada? Jelaskan alasannya. Nah, jawabannya itu tidak, karena terdapat dua simpul B dan D yang berderajat genap, di mana syarat sirkuit Euler ini harus semua simpul berderajat genap. Lalu yang B, lintasan Euler ada. Jelaskan alasannya. Baik, di sini sirkuit Euler ada karena terdapat dua simpul yang berderajat ganjil, di mana sesuai dengan syarat mutlak yang memiliki ekstensi lintasan Euler. Lalu C, aplikasi, solusi, dan modifikasi. Ini pertanyaan pertama, jika diketahui bahwa sirkuit Euler tidak ada, berdasarkan analisis di bagian B, jelaskan apa dampak bagi tim PR, apakah yang akan terjadi jika mereka mencoba memulai dan mengakhiri di pos utama A. Apakah akan melanggar syarat dari sirkuit Euler? Jelaskan. Jawabannya di sini, dampak bagi tim PUBR jika sirkuit Euler tidak ada, yaitu tim PUBR tidak akan bisa melewati setiap ruas jalan, yaitu sisi, tepat satu kali dan kembali ke pos utama A. Jika memulai dan diakhiri di A, maka mereka sudah melanggar syarat sirkuit Euler itu untuk kembali ke A setelah melewati semua sisi. Nah, sorry,
untuk kembali setelah melewati semua sisi. Semua simpul termasuk A harus berayat genap. Karena simpul B dan D berayat ganjil, rute yang memulai dan diakhiri A akan melakukan pengulangan pada beberapa ruas jalan dan tidak melewati semua ruas jalan. Ini pertanyaan kedua. Hanya lintasan luar yang mungkin, simpul mana yang harus dipilih sebagai titik mulai dan titik akhir, agar seluruh ruas jalan utama tetap dapat dilalui tanpa pengulangan. Nah, di sini jika hanya lintasan luar yang mungkin, maka graf terhubung dengan tepat dua simpul berayat ganjil, maka titik mulai dan titik akhir harus dipilih pada kedua simpul berayat ganjil tersebut. Lintasan singular yang akan dimulai dari salah satu simpul berayat ganjil dan berakhir di simpul berayat ganjil lainnya, sehingga seluruh ruas jalan dapat dilalui tepat sekali tanpa pengulangan. Lalu pertanyaan ketiga, misalkan Dinas PUBR ingin agar sirkuit PUBR pulang pergi ke pos utama A, harus ada. Jelaskan tindakan apa yang harus mereka lakukan terhadap jaringan jalan. Graf yang ada. Nah, berapa minimal jumlah ruas jalan baru atau sisi harus ditambahkan? Lihat kembali teorema pada lintasan sirkuit. Nah, di sini agar terdapat sirkuit euler atau rute yang memulai dan berakhir di pos utama A melalui setiap ruas jalan tepat sekali, maka semua simpul paragraf harus berada genap dan graf tetap terhubung. Tindakannya yang perlu dilakukan adalah menambah ruas jalan baru atau sisi untuk mengubah deret simpul-simpul yang berayat ganjil melalui genap. Caranya, pasangkan semua simpul berayat ganjil dan tambahkan sisi antara setiap pasangan. Minimal jumlah ruas jalan baru yang ditambahkan adalah setengah dari banyaknya simpul berayat ganjil. Misalkan terdapat K simpul berayat ganjil dengan K genap, maka minimal diperlukan ruas jalan baru. Lalu pertanyaan keempat, tuliskan rangkuman kondisi matematik graf yang membedakan kapan masalah logistik diselesaikan dengan sirkuit Hamilton, kapan diselesaikan dengan sirkuit Euler. Lihat kembali perbedaan kedua lintasan. Nah, dilihat dari perbedaan penggunaan sirkuit Hamilton dan sirkuit Euler dalam masalah logistik, maka yang pertama, sirkuit Euler digunakan ketika tujuan adalah melintasi semua ruas jalan atau sisi. Tepat sekali. Kondisi matematis yang harus dipenuhi. Nah, kedua, graf harus terhubung. Ketiga, setiap simpul memiliki deret genap untuk sirkuit Euler. Jika hanya lintasan Euler yang diinginkan, cukup tepat dua simpul berayat ganjil. Sedangkan sirkuit Hamilton digunakan ketika tujuannya adalah mengunjungi semua simpul atau persimpangan. Tepat sekali. Tidak ada kondisi matematis sederhana yang menjamin berapa sirkuit Hamilton. Penentuannya itu secara komputasi sulit, termasuk masalah N lengkap. Solusinya pada kunjungan semua lokasi tanpa harus melewati setiap jalan. Pilih sirkuit Euler jika prioritasnya adalah melintasi setiap ruas jalan, dan sirkuit Hamilton jika prioritasnya adalah mengunjungi setiap simpul. Nah, baik sekian dari penyampaian saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tiara Hasan. Di sini saya juga teman kelompok saya, yaitu Wawan Apriyato Sabatimana, akan menjelaskan berkaitan dengan LKM 4 dan juga LKM 5 atau lembaran kerja mahasiswa 4 dan juga yang 5 yang telah diberikan oleh ibu dosen. Nah, di sini untuk LKM, di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan LKM 4, yaitu topiknya adalah lintasan dan sirkuit Hamilton. Kemudian metodenya itu case method atau studi kasus rute kota Kupang. Nah, di sini untuk yang pertama itu atau nomor 1 itu pemodelan graf atau destinasi prioritas. Nah, Dinas Pariwisata Kota Kupang ini merencanakan sebuah rute kunjungan prioritas untuk delegasi asing. Nah, delegasi harus mengunjungi semua 6 titik penting di Kota Kupang tepat satu kali sebelum kembali ke lokasi awal mereka, yaitu Bandara El Tari. Nah, 6 lokasi prioritas ini kita sebut dengan simpul. Kemudian yang pertama itu ada simpul A. Nah, simpul A ini adalah Bandara El Tari atau titik mula dan juga titik akhir. Kemudian simpul B itu adalah Pantai Lasiana. Simpul C itu adalah Gua Kristal. Simpul D itu adalah Patung Kasih. Kemudian simpul E itu kantor gubernur NTB.
kemudian itu pusat pengikat. Nah, dan untuk koneksi jalan itu disebut dengan sisi. Nah, berdasarkan kondisi jalan di Kupang, diasumsikan koneksi yang mungkin atau dapat dilalui langsung adalah yang A itu, simpul A itu terhubung dengan simpul B dan juga simpul E, kemudian simpul B itu terhubung dengan simpul A, simpul C dan juga simpul D. Kemudian simpul C itu terhubung dengan simpul B, simpul D dan juga simpul F. Simpul D itu terhubung dengan simpul B, simpul C dan juga simpul simpul E. Kemudian simpul E itu terhubung dengan simpul A, simpul D dan juga simpul F. Kemudian yang terakhir simpul F itu terhubung dengan simpul C dan juga simpul E. Langsung saja ke pertanyaan pemodelan dan identifikasi. Nah, untuk pertanyaan pertama itu jenis lintasan atau sirkuit apa yang harus ditemukan oleh Dinas Pariwisata agar semua 6 lokasi dikunjungi tepat 1 kali dan delegasi kembali ke bandara atau simpul A. Berikan identifikasinya. Nah, untuk penyelesaiannya itu, jenis lintasan atau sirkuit yang bisa digunakan adalah sirkuit Hamilton. Nah, karena menurut sirkuit Hamilton ialah sirkuit yang melalui tiap simpul dalam graf tepat 1 kali dan kembali ke simpul asalnya. Selanjutnya nomor 2. Nah, nomor 2 ini soalnya adalah gambar graf sederhana yang mempresentasikan 6 lokasi atau 6 simpul itu dan koneksi jalan atau sisi di atas. Nah, untuk penyelesaiannya ini kita sesuaikan dengan penjelasan yang telah diberikan. Nah, di sini simpul A ini terhubung dengan simpul B dan juga simpul E atau bertetangga dengan simpul B dan juga simpul E. Nah, di sini kami menggambar graf dengan simpul A, kemudian ke simpul B dan juga simpul A ke simpul E. Nah, ini sesuai dengan penjelasan yang telah diberikan. Kemudian berikutnya simpul B terhubung dengan simpul A, simpul C dan juga simpul D. Nah, di sini simpul B itu terhubung dengan simpul A, simpul C dan juga simpul D. Kemudian atau bertetangga, kita bisa sebut juga bertetangga atau terhubung seperti itu. Kemudian simpul C. Nah, simpul C ini terhubung dengan simpul B, simpul D dan juga simpul F. Nah, di sini bisa dilihat simpul C terhubung dengan simpul B, simpul D dan juga simpul F. Kemudian berikutnya itu ada simpul E. Simpul E ini terhubung dengan simpul A, simpul D dan juga simpul F. Bisa dilihat pada gambar simpul E ini dia terhubung dengan simpul A, simpul D dan juga simpul F. Kemudian yang terakhir adalah simpul F. Simpul F ini terhubung dengan simpul C dan juga simpul E. Bisa dilihat pada gambar, simpul F ini terhubung pada simpul C dan juga simpul E. Nomor 3 ini tentukan derajat V untuk setiap simpul atau lokasi A, B, C, D, E, dan F. Nah, di sini penyelesaiannya untuk derajat V dari simpul A adalah 2. Di sini kita bisa lihat simpul A adalah berderajat 2. Kemudian simpul B berderajat 3. Jadi simpul B berderajat 3. Simpul C berderajat 3. Simpul D berderajat 3 juga. Simpul E berderajat 3, kemudian simpul F berderajat 2. Nah, berikutnya itu nomor 4. Nomor 4 ini soalnya mengapa kasus ini harus diselesaikan dengan sirkuit Hamilton dan bukan sirkuit Euler. Jelaskan yang diperhatikan dalam sirkuit Hamilton. Nah, untuk penyelesaiannya, karena pada sirkuit Hamilton itu kita melihat simpulnya tepat 1 kali dan kembali ke simpul awal. Dalam kasus ini disebut destinasi prioritas. Sedangkan pada sirkuit Euler kita melihat sisi dalam kasus itu disebut jalan. Nah, jika kita melihat pada soal maka harus menggunakan sirkuit Hamilton karena harus mengunjungi
destinasi prioritas dan bukan jalan. Selanjutnya yang kedua itu analisis eksistensi dan pencarian rute. Nah, dengan menggunakan teorema graf, buktikan apakah rute yang diinginkan atau sirkuit Hamilton bisa diterapkan pada graf pada A. Nah, yang pertama itu tuliskan teorema Ore dan teorema Dirac. Di sini kita telah menulis atau menjelaskan. Di sini penjelasannya. Teorema Ore itu dia berbunyi jika G adalah graf sederhana dengan n buah simpul, di mana n ini lebih besar sama dengan 3, sedemikian sehingga dv tambah du itu lebih besar sama dengan n. Untuk setiap pasang simpul tidak bertetangga u dan v, maka G. Kemudian teorema Dirac. Nah, teorema Dirac ini berbunyi jika G adalah graf sederhana dengan n buah simpul, di mana n lebih besar sama dengan 3, sedemikian sehingga derajat tiap simpul paling sedikit n per 2, yaitu dv lebih besar sama dengan n per 2 untuk setiap simpul v di G. Maka G adalah graf Hamilton. Kemudian yang kedua, tentukan nilai n atau jumlah simpul pada graf. Nah, di sini telah kami tentukan jumlah simpul pada graf adalah 6. Kemudian yang ketiga, cek apakah graf pada A memenuhi teorema Dirac. Nah, teorema Dirac ini menuntut derajat V itu harus lebih besar sama dengan n per 2. Nah, di mana kita tahu bahwa n itu sama dengan 6. Jadi, n per 2 itu adalah 6 per 2 sama dengan 3 untuk setiap simpul. Karena pada simpul A dan F memiliki derajat 2 atau berderajat 2, dan 2 ini kurang dari 3, maka graf ini tidak memenuhi teorema Dirac. Kemudian yang keempat, cari minimal satu pasang simpul yang tidak bertetangga pada graf yang telah dibuat. Nah, untuk penyelesaiannya, pasangan simpul yang tidak bertetangga adalah simpul A dan simpul C. Bisa kita lihat pada graf yang telah digambar. Yang tidak bertetangga adalah simpul A dan juga simpul C. Kemudian yang berikutnya yaitu nomor 5, cek apakah graf pada A memenuhi syarat teorema Ore. Berikan kesimpulan berdasarkan nomor 3 dan 5, apakah terdapat sirkuit Hamilton. Nah, untuk penyelesaiannya ini, untuk teorema Ore mengharuskan untuk semua pasangan tidak bertetangga. U dan P memenuhi derajat U tambah derajat P lebih besar sama dengan N, di mana N-nya ini sama dengan 6. Contoh, derajat A tambah derajat C itu sama dengan, nah derajat A ini adalah 2, kemudian derajat C ini adalah 3. Nah, 2 ditambah 3 itu sama dengan 5. Di mana 5 ini kurang dari 6. Berikutnya nomor 6, di mana soalnya itu tentukan satu contoh sirkuit Hamilton yang mungkin atau rute lengkap pada graf di A, dan tuliskan urutan kunjungan dimulai dan diakhiri di bandara A. Nah, untuk nomor 6 ini kita langsung saja lihat ke grafnya. Jadi kita untuk titik awalnya atau simpul awalnya itu di A, di simpul A, kemudian menuju ke simpul B. Selanjutnya dari simpul B ini menuju ke simpul D. Kemudian berikutnya ke simpul C, simpul F, simpul C, kemudian menuju ke simpul F. Kemudian menuju ke simpul E dan kembali ke simpul A. Seperti itu. Berikutnya yang ketiga, aplikasi dan modifikasi perubahan rencana. Di mana pada hari kunjungan, pusat tenun ikat atau simpul F tiba-tiba harus dikunjungi terakhir. Nah, delegasi akan dijemput di pusat budaya atau simpul F untuk langsung menuju kota lain dengan jalan darat, artinya mereka tidak kembali ke bandara El Tari atau simpul A. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu, apa jenis lintasan yang harus dicari sekarang? Atau dan dimulai dari A
mengunjungi semua simpul dan berakhir di F. Nah, jadi untuk penyelesaiannya ini, jenis lintasan yang dicari adalah lintasan Hamilton atau Hamilton path spesifik yang dimulai di simpul A dan berakhir di simpul F, yaitu lintasan yang mengunjungi setiap simpul tepat satu kali tanpa harus kembali ke titik awal. Jadi kita kembali ke graf yang tadi, jadi dia dari simpul A ke simpul B, kemudian simpul C, kemudian simpul D, simpul E, dan simpul F tanpa kembali ke simpul A. Seperti itu. Kemudian yang kedua, nomor 2, contohnya soalnya tuliskan satu contoh lintasan Hamilton yang sesuai dengan kondisi baru ini. Atau dimulai dari A dan berakhir di F. Jadi untuk satu contoh lintasan Hamilton yang valid adalah dimulai dari simpul A ke simpul B, kemudian simpul D ke simpul C, ke simpul E, dan ke simpul F. Kita langsung saja ke gambar graf yang tadi. Dari simpul A ke simpul B, kemudian simpul D, simpul C, simpul A ke simpul B, simpul C, simpul D ke simpul F, dan simpul E dan simpul F. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, mohon maaf di sini kami salah penulisan, harusnya dari simpul A, simpul B, simpul C, baru D, bukan simpul D baru simpul. Kemudian yang berikutnya itu soal yang ketiga, dalam konteks logistik atau perencanaan rute, jelaskan mengapa kemampuan untuk menentukan sirkuit Hamilton dan lintasan Hamilton sangat penting. Nah, untuk penyelesaiannya ini ada beberapa alasan praktis. Yang pertama itu efisien penjadwalan atau penjadwalan pengiriman atau kunjungan. Lintasan atau sirkuit Hamilton ini memastikan setiap lokasi dikunjungi tepat satu kali. Kemudian yang kedua, perencanaan rute terstruktur. Nah, untuk mengetahui apakah ada rute yang melewati semua titik tanpa mengunjungi ulang, memudahkan penjadwalan pick up atau drop off. Kemudian yang ketiga itu keputusan adaptif saat perubahan kondisi. Nah, jika titik akhir berubah atau misalnya harus berakhir di F, nah ini kemampuan mencari lintasan Hamilton dari A ke F ini memungkinkan penyesuaian rute tanpa menimbulkan konflik logistik. Kemudian yang keempat itu penghematan sumber daya dan keselamatan operasional. Nah, untuk mengurangi perjalanan kosong dan waktu tempuh, membantu menurunkan biaya dan risiko. Kemudian yang kelima itu dasar untuk optimasi lebih lanjut. Nah, ini menemukan lintasan Hamilton bisa menjadi titik awal untuk optimasi yang lebih kompleks. Misalnya TSP dengan bobot atau jarak, karena memberi kerangka dasar urutan kunjungan. Sekian dari penjelasan saya. Berikutnya akan dijelaskan LKM 5 ini akan dijelaskan oleh saudara saya Wawan Nona. Terima kasih. Di sini saya, Wawan Lona, akan melanjutkan untuk membahas tentang lembar kerja mahasiswa kelima dengan topik utama yaitu lintasan dan sirkuit Euler, Eulerian Path and Circuit dengan metode case method, studi kasus jaringan jalan Kupang. Nah, yang pertama di sini adalah untuk pemodelan graf. Jaringan jalan utama. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Kupang merencanakan rute harian untuk tim pemeliharaan infrastruktur. Tim tersebut harus memastikan setiap ruas jalan utama di area pusat kota diperiksa dan dibersihkan tepat satu kali dalam satu hari kerja. Tim harus memulai dan mengakhiri pekerjaan di kantor Dinas PUPR yang merupakan pos utama. 6 persimpangan utama adalah simpul atau vertex. Simpul mewakili persimpangan atau pos kontrol. A merupakan kantor Dinas PUPR.
pos utama, titik mulai sekaligus menjadi titik akhir. Kemudian B merupakan persimpangan Eltari, dekat pusat pemerintahan. Kemudian C merupakan persimpangan Oeba, area Niaga. Kemudian D adalah persimpangan Quanino, E persimpangan Fatululi, F persimpangan Lasiana, dan jaringan jalan utama merupakan sisi atau edge. Sisi mewakili ruas jalan yang harus dilalui dan diperiksa. Nah, selanjutnya diketahui bahwa untuk simpul A itu memiliki 4 derajat dengan tetangganya yaitu B, C, E, F. Kemudian B juga memiliki 4 derajat yaitu A, C, D, E. C memiliki 4 derajat yaitu A, B, D, F. D juga memiliki 3 derajat yaitu B, C, E. E memiliki 5 derajat yaitu A, B, D, F, C. Dan F 4 derajat yaitu A, C, E, B. Nah, selanjutnya di sini adalah untuk pertanyaan dan juga identifikasi. Pertanyaan pertama adalah, jenis lintasan atau sirkuit apa yang harus ditemukan tim PUPR agar setiap ruas jalan utama atau sisi dilalui tepat satu kali, dan juga berikan definisi. Nah, tim PUPR harus menemukan sirkuit Euler. Kenapa? Karena pada bagian A itu, Dinas PUPR itu harus melewati setiap ruas jalan yang diketahui sebagai sisi. Sedangkan sirkuit Euler merupakan lintasan tertutup dalam graf yang dimulai dan diakhiri pada simpul yang sama dan melewati sisi atau ruas jalan tepat satu kali. Nah, alasannya adalah setiap ruas jalan utama atau sisi harus diperiksa tepat satu kali. Dan tim harus memulai dan mengakhiri pekerjaan di pos utama, kantor dinas PUPR, atau simpul A, sirkuit lintasan tertutup. Nah, kemudian untuk soal nomor 2, jelaskan perbedaan mendasar antara fokus sirkuit Euler dalam kasus ini dan sirkuit Hamilton berdasarkan bagian graf mana yang harus diamati. Nah, sirkuit Euler sendiri seperti yang tadi saya jelaskan bahwa sirkuit Euler menyelesaikan masalah yang berfokus pada melintasi semua jalur tanpa pengulangan. Misalnya seperti tadi adalah pemeliharaan ruas jalan. Sedangkan sirkuit Hamilton menyelesaikan masalah yang berfokus pada mengunjungi semua lokasi tanpa pengulangan, misalnya tur persimpangan utama. Nah, kemudian selanjutnya gambar graf berdasarkan data simpul dan koneksi di atas. Nah, setelah kita melihat tabel di sini, nah kita dapat menemukan graf seperti ini. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian B yaitu analisis eksistensi dan teorema Euler. Dengan menggunakan data derajat simpul yang tersedia, analisis apakah rute yang diinginkan atau sirkuit Euler bisa diterapkan pada graf A. Nah, petunjuknya adalah berdasarkan tabel di atas, hitunglah jumlah simpul yang berderajat ganjil. Seperti tabel yang di atas sudah kita lihat bahwa untuk simpul A itu dia berderajat 4, oleh karena itu dia berderajat genap, simpul B juga genap, simpul C genap, simpul D 3 sehingga dia berderajat ganjil, simpul E genap, simpul F berderajat 3 ganjil. Jumlah simpul yang berderajat ganjil ada 2 yaitu simpul D dan F. Selanjutnya, nomor 2 adalah jelaskan syarat mutlak teorema Euler agar sirkuit Euler ada, dimulai dan diakhiri di titik yang sama. Nah, penyelesaiannya adalah 1. Graf harus terhubung, semua simpul dapat dijangkau. Kemudian nomor 2, semua simpul atau vertex dalam graf harus memiliki derajat genap. Kemudian bagian B, lintasan Euler ada, dimulai dan diakhiri di titik berbeda. Penyelesaiannya adalah 1. Graf harus terhubung. 2. Graf harus memiliki tepat 2 simpul yang berderajat ganjil dan simpul yang berderajat genap. 3. Berdasarkan data derajat simpul yang Anda hitung pada pertanyaan 1, apakah sirkuit Euler ada? Jelaskan alasannya.
Jadi pada sirkuit Euler tidak ada. Alasannya karena syarat mutlak sirkuit Euler adalah semua simpul berderajat genap dalam graf ini terdapat dua simpul D dan F yang berderajat ganjil, yaitu berderajat 3. Kemudian bagian B lintasan Euler ada. Alasannya karena syarat mutlak lintasan Euler adalah memiliki tepat dua simpul berderajat ganjil. Graf ini tepat dua simpul berderajat ganjil, yaitu D dan F. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian C, yaitu aplikasi, solusi, dan juga modifikasi. Nah, nomor satunya adalah jika diketahui bahwa sirkuit Euler tidak ada, berdasarkan analisis di bagian B, jelaskan apa dampak bagi tim PUPR yang akan terjadi jika mereka mencoba mulai dan mengakhiri di pos utama. A. Apakah melanggar syarat dari sirkuit Euler? Nah, dampak bagi tim PUPR tidak mungkin menyelesaikan pekerjaan, melewati setiap ruas jalan tepat satu kali dan kembali ke pos utama, atau A. Tanpa mengulang ruas jalan. Jika mereka mencoba mulai dan mengakhiri di pos utama, atau A. Mereka akan melanggar syarat sirkuit Euler. Hal ini terjadi karena ada simpul ganjil D dan F yang memastikan setiap lintasan memulai dan mengakhiri di simpul genap A tidak dapat mencakup semua sisi tepat satu kali. Mereka akan dipaksa mengulang ruas jalan atau berakhir di simpul ganjil D atau F jika tidak mengulang. Nah, nomor duanya adalah jika hanya lintasan Euler yang mungkin, simpul mana yang harus dipilih sebagai titik mulai dan titik akhir seluruh ruas jalan utama tetap dapat dilalui tanpa pengulangan. Jika hanya lintasan Euler yang mungkin, simpul yang harus dipilih sebagai titik mulai dan titik akhir adalah dua simpul yang berderajat ganjil. Titik mulai simpul D atau simpul F, titik akhir F atau simpul D. Jika mereka memulai di D, mereka akan berakhir di F. Jika mereka memulai di F, mereka akan berakhir di D. Dalam kedua kasus, seluruh ruas jalan utama akan dilalui tanpa pengulangan. Nomor 3, misalkan Dinas PUPR ingin agar sirkuit Euler pulang pergi ke pos utama. A. Harus ada. Jelaskan tindakan apa yang harus mereka lakukan terhadap jaringan jalan atau graf yang ada. Berapa minimal jumlah ruas jalan baru atau sisi yang harus ditambahkan. Tindakan yang harus dilakukan adalah tambahkan ruas jalan atau sisi baru untuk mengubah simpul ganjil D dan F menjadi simpul berderajat genap. Minimal jumlah ruas jalan baru yang harus ditambahkan satu ruas jalan. Ruas jalan baru tersebut harus menghubungkan langsung simpul D dan simpul F. Menambahkan sisi dari simpul D ke simpul F. Ini akan meningkatkan derajat kedua simpul dari 3 menjadi 4. Sehingga semua simpul dalam graf menjadi genap dan sirkuit Euler melalui pos A menjadi mungkin. Untuk nomor 4 adalah menulis rangkuman kondisi matematis graf yang membedakan kapan masalah logistik diselesaikan dengan sirkuit Hamilton dan kapan diselesaikan dengan sirkuit Euler. Perbedaan utama antara sirkuit Euler dan sirkuit Hamilton terletak pada objek graf yang diwajibkan untuk dilalui. Sirkuit Euler berfokus pada sisi, ruas jalan. Syarat matematisnya adalah bahwa graf harus terhubung dan semua simpul harus bergenap. Sirkuit ini ideal untuk masalah logistik yang mengharuskan setiap jalur atau ruas diselesaikan satu kali. Misalnya pemeliharaan jalan. Sebaliknya, sirkuit Hamilton berfokus pada simpul atau lokasi atau juga persimpangan. Ia mencari rute yang mengunjungi setiap lokasi tepat satu kali. Sirkuit Hamilton tidak memiliki syarat derajat yang sederhana dan mutlak untuk eksistensinya, tapi digunakan untuk masalah logistik yang mengharuskan kunjungan ke semua titik penting. Misalnya rute pengiriman ke semua kantor cabang. Demikian pembahasan untuk LKM 5. Terima kasih.